E-Zone Entertainment Zone di RRI Net. Benar-benar advice yang luar biasa dari Bli Komang untuk teman Prodo dan juga E-Zoners ya. Tuh, kapan lagi dapat nasihat langsung dari profesional ya kan? Dan free gitu. Wah, tapi memang ya kalau ngobrolin soal olahraga gitu, terutama bodybuilding menjadi seorang binaragawan gitu memang populer untuk kalangan tertentu aja. Belum secara umum gitu, Bli. Kalau di Jakarta sendiri memang ya rata-rata orang nge-gym untuk tujuan pribadinya mungkin masing-masing. Ada yang pengen bodinya jadi oke, ada yang pengen memang tuntutan pekerjaan yang bodinya memang harus oke juga gitu, Bli. Tapi kalau ngobrolin soal bodybuilding gitu ya, binaragawan, sejauh ini menurut Bli Komang gitu ya, di Indonesia sendiri gimana sih perkembangan untuk olahraga ini, Bli? Kalau dari skop binaraga di Indonesia ini sudah sangat populer, tapi yang jelas dari segi body shaping ya, orang sudah mulai sadar pentingnya hidup sehat. Itu yang saya lihat sudah mulai sangat populer. Cuman untuk mencapai level prestasi itu memang perlu ya dari segi individu seseorang itu memang dia harus benar-benar mau serius untuk mencapai goal tersebut. Tidak hanya untuk show, istilahnya memang perlu dedikasi yang sangat tinggi. Nah dari segi benefit olahraga semakin populer. Apalagi sekarang kondisi makanan ya, khususnya jangankan di Indonesia, di dunia mungkin ya, karena nutrisinya tidak begitu optimum untuk tubuh kita. Jadinya dalam hal ini nutrisi itu memang sangat penting. Karena kalau olahraga berlebihan, nutrisi tidak mencukupi atau tidak mendukung, dan istirahat tidak cukup, olahraga itu bukan menambah lebih sehat. Jadinya bisa menjadi penyakit karena kita akan overtraining atau kecapean ya. Nah, disinilah kadang perlu kita membuat analisa lah kadang dengan kondisi kita, dengan gaya hidup kita. Mana yang perlu kita kurangin, mana yang membuat kita itu mungkin kurang bisa istirahat dengan optimum. Jadinya keesokan hari itu kita bisa memaksimalkan waktu sesuai dengan target hidup, mau financial yang sukses atau bisnis yang sukses. Nah di sini perlu kadang kita juga buat analisa sendiri. Nah, kalau dari segi binaraganya sendiri, memang itu sangat populer, cuman memang perlu wawasan, dedikasi, dan ya terus belajar. Karena sekarang itu yang saya lihat, kemajuan binaraga di Indonesia itu sangat pesat, sangat populer, cuman beberapa lupa dengan satu. Kalau di kompetisi itu kita ada namanya penilaian ya, judging panel. Ya kita kadang lupa setiap federasi kalau kita bicara kompetisi itu memiliki penilaian yang berbeda. Nah jadinya kita itu cenderung termotivasi dengan apa yang kita lihat di majalah, apa yang di sosial media, misalkan size harus besar. Ya, jadi kita terus memaksakan diri untuk menambah size yang lebih besar misalkan. Sedangkan simetrisnya tidak ada. Dari proporsionalnya dari atas dan bawah kan mesti proporsional simetri. Nah di sana kadang kita beberapa orang itu tidak jujur dengan dirinya sendiri. Mereka hanya tahu badannya besar pasti akan menang. Sedangkan dalam binaraga itu dinilai overall keseluruhan tubuh, simetrikalnya, ya. Jadinya di sana kadang terbawa, apalagi sekarang dengan informasi yang sedemikian banyak, sedemikian instan via sosial media, YouTube, orang jadi bingung. Jadinya dia cenderung mengikuti apa yang tren, lupa dengan jati diri dan istilahnya apa yang sebenarnya goals-nya dia. Dia mau menang kompetisi mana? Berapa tahun dia punya waktu sebelum istilahnya melanjutkan ke gaya hidup berikutnya, ya berkeluarga misalkan ya dan sebagainya. Itu kan ada tahapannya.
Seperti itu dari saya. Oke, sip. Nah, Bli, tadi tuh sempat kita pas off air itu ngobrol sama teman-teman. Tadi kan sempat ngobrolin kompetisi gitu ya. Nah, kita pengen tahu deh, Bli. Lebih tepatnya rame-rame sih pengen tahu. Kalau lagi kompetisi itu kan suka diolesin minyak yang warna hitam. Itu apa sih, Bli? Dan fungsinya buat apa, Bli? Oke, sebelumnya di zaman saya dulu di Jakarta saya tanding itu kita cuma pakai baby oil aja ya. Oh, Ya, supaya poinnya itu supaya badan itu di panggung karena panggung itu di setup itu ada lighting cahayanya. Jadinya biar muscle tuh kelihatan, otot tuh biar kelihatan. oke. Itu idenya. Nah, sekarang itu ada pewarna. Oke. Ada beda brand, ada cara pemakaiannya. Nah, Oke. kadang pewarna itu yang dulu itu kan seperti krim jadinya dipakai supaya badan itu kelihatan lebih besar istilah. Lebih ya ototnya. Nah, yang modern sekarang itu dia pakai body spray dia. Oke. Jadinya seperti alami. Jadinya lampu cahaya yang di panggung itu waktu menyinari badan itu dengan spray tan ini dia tetap seperti alami. Oke. Yang pakai krim dia meleleh. Oh. Jadinya belepotan dia. Ya. Poinnya itu supaya kelihatan lebih muscle-nya lebih kelihatan. Itu idenya. Oke. Untuk pewarna Jadi itu. memang fungsinya seperti itu ya, teman-teman yang di belakang layar dan juga yang lagi di rumah yang tadi menanyakan. Karena kan kita tuh jarang loh beli ngobrol. Biasanya kan ngobrol sama atlet sepak bola, ya kan, badminton, volley. Nah, ini sama binaragawan jadi bener-bener kayak kita dapat insight baru dan dapat ilmu baru gitu dari Bli. Nah, mungkin terakhir nih Bli, di menit-menit terakhir. Apa sih harapan Bli Komang gitu ya untuk olahraga binaraga di Indonesia? Oke. Kalau saya sih melihat dari segi kesehatan itu memang penting. Tapi semuanya itu memang kita harus berawal dari gizi ya. Gizi yang kita perlu ketahui itu pilihan makanan dari protein, karbohidrat, dan lemak yang bagus. Karena di pengalaman sebelumnya itu secara umum tuh orang selalu menganggap kebanyakan protein tidak bagus, kebanyakan karbohidrat tidak bagus, kebanyakan lemak tidak bagus. Nah, kalau dari saya itu kita perlu lebih mempelajari kualitas protein yang bagus itu seperti apa. Terus kualitas karbohidrat dan kualitas lemak yang bagus untuk kita konsumsi dan bisa membantu tubuh kita untuk berfungsi dengan optimum. Nah, jadinya makanan itu bisa menjadi seperti obat atau medicine lah untuk tubuh kita ini. Nah, disinilah pengetahuan nutrisi itu tidak begitu dipahami lebih detail. Sekarang orang cenderung, saya perlu besar, saya mesti pakai suplemen. Jadinya seolah-olah instan. Tapi sebenarnya yang basic itu untuk kita memulai gaya hidup sehat, apapun goals-nya, nutrisi itu yang sangat penting dari awal. Oke, jadi memang itu tadi nutrisi yang penting sejak awal, jangan pakai cara instan. Apalagi aku juga pernah dengar kalau nggak salah namanya steroid atau apa gitu, itu ada yang pakai obat juga gitu, nggak boleh ya Bli, ya nggak sehat ya Bli ya. Kalau kita bicara masalah pembantu pengembangan otot lah yang dibilang steroid itu memang pilihan individu. Oke. Cuman kalau saya sendiri, kalau saya timang baik buruknya mana yang lebih dominan. Yes. Karena kalau kita mengkonsumsi hal yang tubuh kita tidak perlu, jadinya kan jadi penyakit. Iya. Nah, itu yang bagi kita yang orang-orang yang sadar, yang istilahnya tahu jangka panjang itu tidak akan mengkonsumsi karena benefitnya cenderung lebih negatif daripada positif misalkan. Iya, betul. Ya, itu pun sudah terbukti. Apapun yang kita konsumsi berlebihan, apalagi yang sekarang itu populer memang pembicaraan masalah steroid, ada yang cocok dan ada yang tidak cocok. Nah, satu sisi itu tergantung goals. Kalau mengkonsumsi steroid misalkan, apa sudah sesuai dengan istilahnya aturan? Karena tubuh itu kan dia ada maksimumnya.
tubuh memproduksi hormon sendiri misalkan. Ya. Mungkin 1 liter misalkan kita pakai. Sekarang kita tambah lagi. Jadinya kelebihan itu ya yang menjadi penyakit toksin di tubuh kita. Yes, kalau gitu. Jadi memang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya teman Pro 2 termasuk mencintai seseorang yang terlalu berlebih. Aduh, karena Betul. sakitnya akan menjadi luar Kita biasa. jaga balance lah, ya Oke, Rizka. iya, betul sekali. Oke, Bli Komang Arnawa, thank you banget gitu ya. Tapi terakhir dong nih ada request dari Terima kasih. produser. Oke. Flexing dulu dong sebagai seorang Oke. atlet. 3, 2, wih, cia. 1 dulu Riz. Oke. Oke, siap Bli Komang, thank you banget. Seru Sampai banget jumpa. obrolannya, bener-bener sangat menambah wawasan dan semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bli Komang ya. Please. Oke. Terima kasih Riz. Sama-sama, thank you, selamat siang. Siang.